Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Devi Sudaningsi, mahasiswi PGMI semester 5 kelas D. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, materi masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan doa belajar. Ibu yang akan memimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Nah, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Adil hadir ya. Adinda hadir. Nadia alhamdulillah hadir. Olivia alhamdulillah hadir juga. Raska hadir. Alhamdulillah hadir semua ya pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk kita lebih bersemangat lagi, kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, kita akan menyanyikan syair silsilah keturunan Rasulullah. Nah, kita menyanyi bersama-sama dengan suara yang lantang ya. 1, 2, 3. Rohatil ahyaru tasyadu bilayalil maulidi wabarikun nuri yabdu mima'ani ahmadi wabarikun nuri yabdu mima'ani ahmadi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, alhamdulillah sudah semangat semuanya. Alhamdulillah sudah semangat ya. Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita akan membahas materi apa? Nah, iya benar Adil, masa dewasa Nabi Muhammad. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab,
peserta didik dapat menjelaskan kisah masa dewasa Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, dengan menggunakan metode saintifik, peserta didik dapat menceritakan kembali tentang kisah masa dewasa Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Nah, coba kalian perhatikan kedua gambar di samping ya. Nah, kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian ya. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, sudah didiskusikan dengan teman sebangkunya? Sudah ya? Nah, coba apa yang terdapat dalam kedua gambar tersebut? Nah, coba Nadia, di gambar pertama itu terdapat apa? Ya, gambar Rasulullah serta anak yang lain yang masih berusia 6 tahun. Nah, gambar yang kedua, coba Adil, apa? Ya, gambar wafatnya Ibu Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari kedua gambar tersebut adalah pada Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau sudah ditinggalkan oleh ibunya. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini sudah dibaca belum di rumah? Belum? Nah, baiklah. Untuk sama-sama memahami materi, ada baiknya ibu akan menyuruh kalian untuk membaca dulu ya bukunya, agar nanti kita berkomunikasinya bisa nyambung. Ibu tanya, kalian langsung jawab gitu ya. Nah, silahkan dibaca dulu bukunya ya, dari halaman 66 sampai 68. Nah, ibu beri waktu 5 menit. Nah, silahkan dibaca ya dulu bukunya. Nah, sudah dibaca anak-anak bukunya? Sudah ya? Nah, baiklah, ibu akan melanjutkan penjelasan ibu yang tadi. Nah, perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu sudah diberikan ujian kesabaran semenjak beliau masih di dalam kandungan. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh ibunya. Siapa nama ibunya? Iya, Aminah. Betul sekali. Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad sudah yatim piatu karena ayahnya wafat pada saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Siapa nama ayahnya? Iya, Abdullah. Benar sekali. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah yatim piatu, maka Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Sudah kita nyanyikan tadi? Iya, Abdul Muthalib. Benar sekali. Nah, tetapi Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakeknya tidak lama, hanya sekitar 2 tahun saja. Nah, setelah kakek Nabi Muhammad wafat, kemudian Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya tadi? Iya, Abu Thalib. Benar sekali. Nah, ketika Nabi Muhammad tinggal bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad biasanya mengembala kambing dan berdagang. Nah, ketika Nabi Muhammad bekerja, beliau melakukan pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Nah, ketika Abu Thalib melihat kesungguhan Nabi Muhammad dalam bekerja, maka Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berniaga ke negeri Syam. Nah, negeri Syam dengan kota Mekah itu sangat jauh jaraknya. Dan untuk pergi ke sana itu sangat bahaya. Karena selain cuaca yang sangat ekstrim, juga terdapat segerombolan para perompak yang dapat merampas harta benda, bahkan nyawa. Nah, sepulang dari perniagaan, Nabi Muhammad semakin tampak sifat kedewasaannya yang penuh ketekunan dan tanggung jawab. Nah, setelah Nabi Muhammad pulang dari negeri Syam, Nabi Muhammad itu membantu pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk menyiapkan air kepada pendatang yang ingin beribadah ke Baitullah, atau yang biasa kita sebut dengan Ka'bah. Ya. Nah, kegiatan itu beliau lakukan
hingga menjelang usia dewasa. Nah, pada umur Nabi Muhammad 25 tahun, Nabi Muhammad itu mendapat kepercayaan untuk menjual barang dagangan milik Khadijah ke kota Syam. Nah, siapakah Khadijah itu? Ada yang tahu tidak? Tidak. Nah, Khadijah adalah seorang perempuan yang terkenal sebagai pedagang yang kaya raya. Nah, pada saat Nabi Muhammad berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad itu mendapat keuntungan yang sangat besar. Hal itu dikarenakan bahwa saat berdagang, Nabi Muhammad itu melakukan dengan sungguh-sungguh, tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada pembeli. Nah, beliau juga tidak pernah bohong kepada pembeli. Jika barang yang beliau jual ada kerusakan, maka beliau akan tunjukkan kerusakan barang tersebut kepada pembelinya. Nah, jika barang yang beliau jual cacat, maka beliau tidak akan menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi. Namun, beliau menjual barang tersebut sesuai dengan kondisi barang. Hal yang dilakukan Nabi Muhammad tersebut tidak membuat beliau rugi, namun malah mendapat keuntungan yang semakin besar. Nah, karena cara berdagang Nabi Muhammad tersebut, pembeli menjadi senang dan membeli barang dagangan beliau dengan cara yang baik serta tidak merasa tertipu. Nah, aktivitas dan cara kerja Nabi Muhammad tersebut diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Nah, siapa Maisarah itu? Maisarah adalah salah seorang kepercayaan Khadijah. Nah, Maisarah menceritakan kejujuran, budi pekerti, serta keberhasilan dan sifat Nabi Muhammad dalam berdagang. Nah, sejak saat itu Khadijah sangat terpikat oleh akhlak Nabi Muhammad, sehingga Khadijah mengutus Nufaisah binti Bunya untuk menemui Rasulullah agar mau menikah dengan Khadijah. Namun pada saat Nufaisah sudah menyampaikan pesan itu kepada Rasulullah, Nabi Muhammad tidak mengambil keputusan secara langsung, namun beliau bermusyawarah terlebih dahulu kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Setelah pamannya menyetujui, maka akhirnya menikahlah Nabi Muhammad dengan Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Nah, dari pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah tersebut dikaruniai 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nah, semua anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal pada saat kecil, dan anak perempuan yang masih hidup hingga Nabi wafat adalah Fatimah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada? Nah, silahkan Adinda. Apa yang ingin ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan berniaga? Oh iya, tadi Ibu Ada menjelaskan tentang paman beliau mengajak Nabi Muhammad untuk berniaga ke negeri Syam, ya. Ya, nah, berniaga itu artinya berdagang. Jadi pada saat itu Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri Syam. Sudah paham? Alhamdulillah sudah ya. Nah, untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham. Nah, jika sudah paham, silahkan nanti dikerjakan soal yang telah Ibu bagikan di LKPD kalian masing-masing ya. Ini sebagai pekerjaan rumah ya. Dikerjakan di rumah. Minggu depan pada saat pertemuan Ibu dikumpulkan ya anak-anak. Baik. Nah, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kesimpulannya adalah Nabi Muhammad merupakan seorang yang memiliki penuh kesabaran, karena sejak beliau kecil sudah banyak ujian kesabaran yang beliau alami. Sejak Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya, beliau biasanya mengembala kambing dan berdagang.
Nah, pada saat Nabi Muhammad berumur 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah dan dikaruniai 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nah, satu-satunya anak Nabi Muhammad yang masih hidup hingga beliau wafat adalah Fatimah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya PR-nya, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.